kitab yang belum selesai diterangkan akan saya terangkan malam ini juga. Keterangan tentang fakir dan zuhud ini saya ambil sepenuhnya dari kitab Ihya Ulumuddin juz Rabi' juz keempat. Tempoh hari sudah saya terangkan bahwa fakir itu mempunyai arti yang sangat luas. Yang pokoknya fakir itu artinya perasaan ketergantungan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ini arti singkatnya fakir. Memang itu sebagai arti umum. Kita, jadi artinya orang-orang yang menjalankan tasawuf, tidak pernah satu waktu merasa bebas, merasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Itu tidak pernah. Berarti semua hasil kerjanya, hasil sekolahnya, hasil cari maisahnya, hasil dalam membangun rumah tangganya, hasil daripada usaha-usaha perjuangannya di dalam masyarakat, hasil daripada kebijaksanaannya mengatur daerah, mengatur pemerintahan, dan lain-lain, semuanya itu tidak satu menit pun karena dirinya, tidak karena kepintarannya, tidak karena kecakapannya, tidak. Perasaan ini tidak ada. Yang menonjol adalah semua itu berkat pertolongan Tuhan. Nah ini, kalau kita itu sudah sampai ke situ, itu namanya inti daripada ajaran tasawuf di situ. Ini secara umum. Tetapi fakir dalam arti harta, harta atau uang, nah ini definisi atau pengertian fakir menurut tasawuf dan fakir menurut syariat, menurut fikih tidak sama. Ini yang perlu saya terangkan. Nah, menurut syariat, menurut fikih, jenis fakir itu adike miskin. Jadi menurut fikih ana sing dijenengi wong sugih, wong miskin, wong fakir. Itu fikih syariat. Wong sugih menurut fikih syariat yaitu wong sing pas keperluane blonjo karo mlebune duit pas butuh sak kilo sedinane iso tuku sekilo cukup senajan omahe gedhe asal keperluannya dia saben hari, ya saben hari loh, bukan saben bulan, saben hari. Jadi ukuran kaya, miskin, fakir menurut agama secara syariat itu per hari, setiap harinya, bukan per bulan, bukan per tahun, bukan per hari. Satu hari itu apakah dia itu penghasilannya, uangnya itu pas apa enggak sama keperluannya gitu. Nek pas itu namanya suci. Sogi, perpas, masyarakat bacaan. Senajan orangnya ini kekaton ini kekaton melarat. Mau orang, apa mana butuh 100,
Sene cuma itu bener 100. Orang lah segini. Ini punya mana miskin. Mau kurang dari separuh, kurang dari 50, umpamanya butona 100. Belanjane duit 50 sak pengisor. Lah ini kudu fakir. Nek duwe 50, ngisore 1 jenenge miskin. Nek pas 100 keperluannya 100. Belanjane duit, ya pemasukannya itu duit saya. Tahun ini beri zakat demikian. Oleh karena itu, ya, menurut cara fikih, cara syariat, wong sugih utawa miskin utawa melarat itu sifatnya adalah relatif. Relatif itu artinya idofi. Tidak betul. Tidak kena dihantam kromo itu enggak. Sekarang A, ada orang namanya A. Bujune siji, anaknya siji. Penghasilan gur 100, tapi perlu 100. Kaya dia itu, kaya. Lah nek ana wong nanggung wong selawe sak omah umpamane. Dia itu selain itu punya kantor, punya perusahaan, kuli-kuli sak piturute yang harus dia tanggung. Penghasilannya kurang dari itu. Senajan dia punya pabrik, miskin itu. Miskin itu. Biar kelihatannya mondar-mandir dengan mobil, ya. Tapi kalau dia itu tidak cukup untuk menutup belanjanya, belanja yang ditanggung, ya terserah yang ditanggung berapa. Oke sih ditanggung, kok tidak cukup ya miskin. Kalau kurang dari separuh, fakir gitu. Ini ukuran zakat itu di situ, ya. Ukuran zakat lil fuqara wal masakin itu. Jadi masuk yang celananya wol, umpamanya kainnya itu kain mahal, tapi nek penghasilannya tidak cukup, itu miskin itu. Itu loh. Ini ukuran cara syariat atau fikih. Lah nek cara tasawuf ya napa? Ya niki. Al-faqir ibaratun an faqdi ma huwa mustajib ilayhi. Amma faqdu ma la hajata ilayhi fala yusamma faqran. Menurut tasawuf yang menyamai fakir, ya dia orang setaan di barang sekitar, ya gitu. Barang yang diperlukan dia tidak punya, itu fakir. Oleh karena itu, kalau dia itu tidak punya barang yang dia tidak perlu, tidak memerlukan untuk keperluan sehari-harinya, bukan fakir dia. Nah, ini pengertian tasawuf. Ya. Sekarang saya contohkan, ada orang demi untuk lancarnya pekerjaan orang itu, dia harus sedikitnya punya sepeda motor untuk hubungan ke sana kemari, umpama harus punya telepon, sebab dia harus cepat berhubungan dengan apa itu, dengan langganannya atau apa. Terus dia tidak punya itu, padahal dia perlu sekali itu. Nah itu fakir namanya, fakir. Jadi dia perlu itu malah tidak ada. Tapi dia motornya 10, tapi tidak ada telepon, fakir dia itu. Fakir terhadap telepon, begitu. Yang diperlukan telepon, tak ambil telepon, fakir dia. Tapi fakir jenis tadi ilal telepon, gitu. Tapi kalau orang itu tidak perlu telepon, tidak perlu mobil, dia tidak pernah bepergian jauh. Dia cuma ya paling yang pasar, yang tonggo separuh. Biar dia tidak punya mobil, tidak punya telepon, tidak punya skuter, tidak punya apa-apa ya sudah. Memang perlunya dia cuma ngelanggar,
nang tonggo Teparo, nang pasar, umpamanya, cukup jalan kaki. Wah itu bukan fakir itu orang senyaman, itu nyaman, nikmat hidupnya itu. Nah, ini pengertian begini ini yang harus dimiliki. Jangan kita melihat banyak sedikitnya uang, jangan melihat banyak sedikitnya benda, jangan melihat mentereng nggak menterengnya benda. Nah ini orang yang disebut keluar dari real. Nah sekarang umpamanya di sini diterangkan oleh Imam Ghazali, paling sedikit orang itu semua membutuhkan 3 perkara. Paling sedikit 1, makanan pokok. Makanan pokok itu alias beras, ya di sini beras. Yang mangan beras masih tidak nganggo ya, tidak apa-apa. Yang penting pokok berasnya itu. Ini 1. Nomor 2, pakaian untuk menutup aurat, bukan untuk ganteng, bukan, untuk menutup aurat. Nek wong lanang asal idele gak katok, mungkin sewu ini. Lan jengkule mboten katok, sudah. Itu diperlukan. Perkara ajaib, itu lain. Itu sudah termasuk kelebihan itu sudah. Itu yang kedua. Pakaian untuk aurat. Nomor 3, rumah pengayoman. Ngiyup, sambil ngiyup, songko panas, songko dingin. Sudah. Jadi kapan uang anak sing tinggi nutup aurat, anak sing dipangan sampai cukup vitamin yang diperlukan, dan dia punya tempat penuh, sudah itu sudah namanya cukup nih, cukup. Senajan sederhana. Berarti menurut ajaran tasawuf, uang itu pertama kali harus mempunyai penilaian yang tepat terhadap dunia, penilaian, penghargaan. Saya memerlukan apa di dalam dunia ini supaya saya bisa hidup ini? Yang penting nasi. 2, pakaian untuk aurat. 3, rumah. Sudah. Ini yang buat saya yang paling pokok. Ini sudah, itu namanya sudah terpenuhi maksud saya yang paling prinsip. Perkara rumah memerlukan jendela, lah itu lain lagi sudah ukurannya. Itu lain sudah. Jendelanya harus mati apa kayu tahun. Nah ini sudah lain lagi itu. Ini sudah termasuk tambahan itu, bukan yang pokok. Kalau kita itu bisa menyusun pandangan begitu itu, wah ini cocok dengan